Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas soal yang kemarin dijadikan untuk kuis persiapan UAS. Dan di sini kita harus baca aja soalnya. Pada gambar di samping, balok 2 bermasa 2 kilogram berosilasi GHS, gerak harmonis sederhana, pada ujung pegas dengan periode 20 milisekon. Nah, di sini posisi balok diberikan dengan persamaan berikut, yaitu X sama dengan 1 cm cosinus omega T tambah pi per 2. Balok 1 memiliki massa 4 kg meluncur menuju balok 2 dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, kedua balok mengalami tumbukan tidak elastik sempurna pada T sama dengan 5 milisekon. Nah, di sini diberi keterangan juga durasi tumbukan jauh lebih kecil dibandingkan periode gerakan. Berapa amplitudo dari GHS setelah tumbukan? Oke. Nah, di sini sebenarnya permasalahannya kita perlu sedikit klarifikasi ya teman-teman ya. Tentang apa yang kita pahami gitu. Uh, Ketika ngelihat gambar ini, maka kita bakal memahami bahwasanya balok satu ini OTW ya, OTW ke balok 2 dan balok 2 ini duduk anteng di sini gitu. Padahal enggak, sebenarnya si balok 2 ini dia berosilasi ya. Dia ini gerak ya. Jadi ketika dia balok satu ke sini, dia itu gerak gitu. Tapi pas tumbukan, kedua balok mengalami tumbukan tidak elastik sempurna ya. Berarti pas ditumbuk kebetulan di sini si balok 2 itu kecepatannya nol. Kenapa kecepatan nol? Karena supaya tumbukan tidak elastik sempurna. Yang satunya kan diem, terus yang satunya numbuk, terus dua-duanya gerak bareng-bareng. Kan gitu kan ya? Nah, jadi gitu ya permasalahannya di sini gitu. Nah, di sini eh berarti jika kita andai aja si balok satu ini nggak ada, maka si balok 2 ini tetap bakal gerak ya, tapi dengan simpangan maksimum atau amplitudo 1 cm. Oke, gitu. Nah, di sini coba kita bakal langsung kerjain aja biar lebih kebayang gitu. Nah, di sini massa 2 ya, itu 2 kilogram seperti yang tertera di sini. Periode itu 20 milisekon atau 20 kali 10 min 3 sekon. Kemudian X yaitu posisi dari si balok 2 itu adalah 1 cm cosinus omega T tambah pi per 2. Oke, massa 1 yang menumbuk itu 4 kilogram dan kecepatan awalnya itu 6 meter per sekon. Oke. Nah, di sini kenapa aku bilang kalau dia itu bergerak KHS ya karena di sini dia punya persamaan. Coba untuk ketika T-nya sama dengan 0 deh. T sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 cm cosinus omega dikali 0. Ya kan? Maka dia 0 ya. Ini 0 berarti nanti cosinus pi per 2 alias ini juga 0. Ya, segini itu 0. Ya, 0. Maka 1 kali 0, 0. Nah, berarti ketika T sama dengan 0, dia itu ada di titik keseimbangannya. Gitu. Let's say dia ada di sini. Ya, ada di sini titik keseimbangannya. Tapi setelah diberi simpangan sedikit, maka dia akan berosilasi, bergerak gitu. Nah, di sini aku bakal coba untuk ini, lanjutin dulu, tapi aku hapus dulu. Nah, di sini kita lanjut ya. Mengalami tumbukan tidak elastik saat T sama dengan 5 milisekon atau 5 kali 10 min 3 sekon. Seperti yang tertera di soal. Nah, yang ditanyakan adalah amplitudo GHS setelah tumbukan. Oke, nah di sini aku juga beri ilustrasi lagi ya biar lebih jelas gitu ya di sini. Balok 1 numbuk balok 2. Oke. Nah, di sini mari kita jawab. Nah, pertama kita perlu membuktikan dulu apakah benar benda mengalami tumbukan tidak elastik pada T sama dengan 5 milisekon. Oke, kita lihat di sini. Semisal ini adalah titik keseimbangannya, ya, titik keseimbangannya, maka dia kan akan bergerak osilasi, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik gitu kan ya. Ketika dia ditumbuk tidak elastik sempurna, maka kecepatan dua ini harus nol. Oke, harus nol. Let's say dia simpangan maksimumnya 1 cm ya di sini. Berarti di sini nih. Katakanlah dari titik keseimbangan itu 1 cm. Oke, 1 cm. Nah, berarti si balok 1 harus menumbuk balok 2 ketika di sini, ketika balok 2 saat meregang maksimum, ya. Saat balok 2 itu meregang maksimum. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia meregang maksimum, sesaat dia berhenti kan di situ. Ya kan? Pas dia gerak-gerak ini kan dia punya kecepatan, ya kan? Tapi pas dia teregang maksimum, ya kan? Simpangannya sangat maksimum, ya. Atau X-nya itu amplitudo, maka dia akan sesaat diam. Terus dia balik lagi ke sini untuk berosilasi gitu ya. Tapi pas di sini dia berhenti sesaat. Nah, berarti dia harus ditumbuk pas di sini gitu ya.
ya harus ditumbuk di situ. Nah, bukti kita harus membuktikan dulu. Berdasarkan hukum konservasi momentum, untuk tumbukan tidak elastik di sini, ini M1 V1 ya, tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen, di mana dia bergerak bareng-bareng kan ya. Itu tumbukan tidak elastik. Maka V2 harus bernilai 0 meter per sekon pada keadaan meregang maksimum, seperti yang aku jelasin tadi. Nah, di sini kita tahu persamaannya X sama dengan 1 cm cosinus omega T tambah Pi per 2. Nah, berarti kita harus cari kecepatannya dong ya kan, dimana kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Berarti kecepatannya adalah kita turunkan ini ya. Biasa turunannya berarti kita bakal dapatkan negatif omega sin omega T tambah pi per 2 ya gitu. Ini kan 1 cm, nggak usah aku tulis ya 1 karena kan dia 1. Cosinus itu turunannya adalah min sin ya, omeganya ke depan gitu ya. Berarti omega kali 1 kan ya omega kan itu. Nah, ini seperti ini. Nah, ketika T-nya adalah 5 milisekon seperti yang disebutkan pada soal, maka ya dia di sini kondisinya adalah uh, mengalami tumbukan tidak elastik ya, atau dia sedang meregang maksimum di sini seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, 35 T sama dengan 5 milisekon itu adalah seperempat dari periode ya. Karena kita tahu periodenya adalah 20 milisekon. Berarti 5 milisekon adalah seperempatnya kan. Nah, setelah kita tahu dia adalah seperempatnya, nah, kita coba sedikit breakdown lagi. Tadi kita udah dapetin ya, kecepatan itu adalah negatif omega sin omega T tambah pi per 2, di mana omeganya adalah 2 pi per periode ya kan. Nah, kita mau ngecek apakah benar ya di 5 milisekon itu dia mengalami tumbukan yang tidak elastik. Berarti T-nya tadi adalah uh, periode perempat kan atau 5 milisekon. Nah, T-nya ini kita substitusi ke sini. Sehingga kita dapatkan V sama dengan negatif omega sin 2 pi per T ini adalah omega ya, dikali T per 4 tambah pi per 2. Nah, di sini T-nya bisa dicoret. Kemudian 2 sama 4 bisa dicoret. Ada pi per 2 ya di sini, sisa pi per 2 tambah pi per 2 ya, atau pi gitu ya. Maka V sama dengan negatif omega sin pi. Di mana di sini berarti V-nya adalah 0 meter per sekon. Benar, berarti di keadaan itu ya, si balok 2 itu sedang meregang maksimum, di mana kecepatannya itu 0 meter per sekon, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa gunakan di sini hukum konservasi momentum, karena sudah terbukti dia pada keadaan meregang maksimum. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ngerjain tanpa membuktikan ini pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini lebih bagus gitu. Maka si M2 dikali V2, V2-nya kan 0 ya gitu. Kecepatan awal dari si balok 2 ya. Ketika dia meregang maksimum, maka ini 0. Sehingga kita bakal dapatkan V aksen ya, itu adalah M1 kali V1, ininya di kali silang ke bawah atau kedua ruas dibagi M1 tambah M2 gitu ya. Nah, setelah kita lakukan itu, ya kita bakal dapatkan di sini kita masukkan aja M1-nya 4 kg, satunya 4 kg juga, M2 2 kg, terus ini V1 6 meter per sekon. Hasilnya adalah 4 meter per sekon ya, karena ini kan 4 tambah 2 ya, 4 tambah 2. Ini kilogramnya kan bisa dicoret nih. Terus 4 tambah 2 itu 6, 6 sama 6 ya. Berarti sisa 4 meter per sekon gitu. Nah, setelah kita dapatkan di sini, sehingga energi kinetik sistem setelah tumbukan, ya kan, di sini adalah setengah M1 tambah M2 V aksen kuadrat. Nah, kenapa kita perlu mencari itu? Nah, oke, aku bakal coba jelasin di sini. Di sini kan gini, tadi ada balok ini ya. Kemudian dia ada balok lain yang OTW sama dia. Ya, TW ke dia gitu. Katakanlah ini dia sedang meregang maksimum tadi yang kita jelasin ya. Dia sudah meregang maksimum. Posisi sebenarnya sih di sini. Ya, posisi awalnya ya ketika di titik keseimbangan itu ya. Tapi dia sedang meregang maksimum gitu. Nah, andai aja si balok ini nggak ada, maka kan ketika dia meregang maksimum, dia akan memiliki yang namanya energi potensial pegas, ya kan? Yaitu energi yang berpotensi untuk membuat pegas itu balik ke sini atau memulihkan keadaannya, ya kan? Sehingga dia akan berosilasi. Oke. Nah, tapi di sini ya kan, dia ditumbuk pas meregang maksimum, otomatis ya dia bakal tambah cepet dong ke sini ya kan? Ya kan, bakal tambah cepet, sehingga as logically kita ketika ngerjain soal ini ya, kita ngerjain soal ini, kita bisa nebak teman-teman, amplitudo GHS ya setelah tumbukan itu harus lebih besar dari amplitudo awal.
Oke, harus lebih besar daripada amplitude awal. Kenapa? Karena dia meregang maksimum. Andai aja si balok satu ini nggak ada, yang numbuk itu nggak ada, maka kan dia bakal uh, terbalik ke sini, terus dia akan termampatkan sejauh 1 cm lagi, gitu ya. Termampatkan sejauh 1 cm, terus dia ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, sini lagi gitu, terus gerak bolak-balik. Tapi ketika dia ditumbuk, maka dia bakal lebih dong dari 1 cm kan, mampatnya gitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, maka jawaban kita ya, kita harus bisa ngira-ngira jawaban kita harus lebih besar dari 1 cm. Dengan 1 cm adalah amplitude awal gitu ya. Nah, energi kinetik setelah tumbukan teman-teman adalah penjumlahan masanya karena dia mengalami tumbukan tidak elastik atau masanya gabung gitu ya. Nah, maka kita masukkan di sini Eka setengah masanya 4 tambah 2 ya, kali kecepatannya 4 meter per sekon. Kita dapatkan Eka-nya sekitar 48 joule ya di sini. 48 joule. Kemudian periode osilasi pegas ya, kita kan mau mencari energi potensial ya, karena berarti energi yang membuat dia memulih ke sini itu ada dua, ya kan, energi kinetik akibat tumbukan ya kan, ditambah energi potensial pegas jika seharusnya kalau dia nggak ditumbuk, ya kan, karena kan ketika dia misal nggak ditumbuk kan dia bakal balik ke sini lagi kan gitu. Nah seperti itu. Nah tapi ketika mau mencari energi potensial pegas ya kita kan tahu ya energi potensial pegas itu eh ini aku hapus saja biar nggak rancu. Ini aku hapus saja. Energi potensial pegas itu adalah setengah kx kuadrat ya kan, setengah kx kuadrat, setengah kx kuadrat gitu. Dimana x-nya kita tahu 1 cm kan gitu. Karena di sini kita mengandaikan dia nggak ditumbuk gitu. Setengah 1 cm kuadrat. Nah ini udah ada nih, tapi k-nya belum ada. Maka kita gunakan konsep periode ya, periode osilasi pegas karena kita mau mencari k konstantanya gitu. Maka karena periode diketahui ya, kita kuadratkan aja kedua ruas, kita bakal dapatkan t kuadrat sama dengan 4pi kuadrat m per k. Ya kan? Kemudian kita bakal dapatkan K-nya adalah 4pi kuadrat kali M ya per T kuadrat. Kita masukkan semua angka-angkanya, 4, Pi-nya 3,14 kuadrat, masanya, masa si balok 2 ini 2 kg, periodenya 20 kali 10 per 3 sekon. Kita dapatkan K-nya itu sekitar ya 1,97 kali 10 per 5 Newton per meter. Sebenarnya kalau teman-teman mau buletin jadi 2 juga boleh ya, tapi aku saranin jangan karena uh, ini dia dikali 10 pangkat 5 ya teman-teman. Ketika kita membulatkan jadi 2 kan itu selisihnya 0,03 ya. Ya kalau 0,03 sih nggak apa-apa ya, tapi di sekali 10 pangkat 5 ya, berarti kita kayak membulatkan 3000 ya, 3000 Newton meter gitu, Newton per meter, dan itu sedikit korupsi ya sebenarnya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jangan gitu. Nah, sehingga EP pegasnya ialah di sini setengah kx kuadrat kita masukkan semua ya, setengah ini kali ini gitu. Ya, kita bakal dapatkan hasilnya ya kurang lebih sekitar 10 lah gitu. 10. Sebenarnya bukan 10 juga sih, tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita buletin aja biar gampang. eh Kemudian energi mekanik pada pegas ya, berarti energi mekanik setelah tumbukan ini ya, itu adalah energi potensial pegas tambah energi kinetik ya. Di sini kita bisa jumlahkan energi potensial pegas 10 ditambah 48 ya sekitar 58 ya, berarti 58 joule gitu. Nah, energi mekanik ini ya, yaitu energi potensial pegas yang seharusnya dia balik ditambah energi kinetik setelah ditumbuk ya kan. Energi kinetik tambahan ya maksudnya setelah ditumbuk itu kita tinjau teman-teman karena kita ingin mencari amplitudo maksimum, maka kita tinjau ketika dia termampatkan maksimum. Termampatkan maksimum ya, kita tinjau di situ gitu. Kenapa? Karena nanti kita mudah yaitu mengkonversi energi mekanik menjadi energi potensial pegas pada keadaan termampat maksimum. Kita sebut aja aksen gitu. Maka ketika di sini ya, maka di sini X-nya adalah amplitudo ya kan, pada keadaan maksimum kan dia diem gitu. Maka dia amplitudo gitu. Sehingga di sini kita bisa masukkannya di sini ketika balok dot tertumbuk sampai ujung ya, energi mekaniknya adalah energi potensial pegas ya. Aksen di sini itu ke keadaan yang aku jelasin tadi, maka di sini ada 58 joule. Kemudian setengah kx kuadrat, kita masukkan lagi ya, k-nya ini x kuadrat, x aksen ya. Maka kita dapatkan x aksennya di sini, x aksen sorry adalah 0,024 meter atau x aksennya adalah 2,4 cm. Nah, ini terbukti lebih besar dari 1 cm ya teman-teman, seperti itu.
gitu. Nah, ini adalah amplitudo maksimum karena ketika dia termampat maksimum, maka simpangannya maksimum dan simpangan maksimum itu adalah amplitudo gitu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih teman-teman.